Tes, 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dukuh Ngebel, yang kami hormati para panitia kajian dan juga jamaah semuanya Masjid Nurul Ikhlas, Nurul Ikhlas Dusun Ngebel, Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita diberi bimbingan untuk bisa selalu semangat dalam menjalankan dan menegakkan agama Islam ini. Kita setiap hari, setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Para ulama menjabarkan makna ihdina niku mboten tunjukkan saja, tetapi ada juga makna teguhkan kami, kokohkan kami di atas ajaran yang lurus ini, yaitu ajaran Islam. Dan salah satu caranya adalah dengan senantiasa mencari ilmu, senantiasa belajar. Karena apa? Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang dicintai oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga semua saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya dapat amanah dari panitia. Kita belajar bersama di pekan kedua setiap bulannya niku fikih, doa, dan zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tahu kata fikih. Sampun ngertos dereng? Dereng. Fikih identik dengan belajar tata cara ibadah, tata cara muamalah, jual beli, nikah, dan yang lainnya. Tetapi maksud tema utama kajian kita di sini adalah fikih secara bahasa. Fikih secara bahasa niku artinipun memahami. Apa? Memahami. Jadi judul utama kajian ini adalah bagaimana kita memahami, mendalami doa dan zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami rahmati Allah, jadi sebenarnya ini memang banyak para ulama yang sudah menjelaskan tentang makna doa dan zikir. Di antaranya saya mengambil dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir-zikir, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Jadi
beliau ulama yang saat ini masih hidup dan ada di kota Madinah. Pada buku tersebut beliau mengawali dengan pendahuluan. Apa itu zikir? Bagaimana kedudukan zikir? Apa saja adab dalam berdoa dan berzikir? Lalu kemudian beliau baru masuk pada fikih, doa-doa dan zikir-zikir yang sering kita pelajari, kita amalkan. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar dulu muqaddimah, pendahuluan terkait dengan doa dan zikir. Wow, Pak Dukuh nyuwun fikih napa tata cara salat nggih. Mugi-mugi mangke wonten sesi khusus nggih. Sesi khusus dari panitia atau mungkin dari ustadz yang mumpuni untuk mentraining langsung tata cara sholat, bacaan sholat yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama apa itu doa dan zikir? Kita mengenal dulu apa itu doa, apa itu zikir. Ya, kalau doa kita sering berdoa kepada Allah, misalnya kita berdoa Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Zikir, misalnya kita berzikir subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cara gampangnya seperti itu. Tetapi para ulama menyebutkan yang pertama doa. Apa makna doa? Doa itu secara bahasa artinya memanggil. Secara bahasa artinya memanggil, mengajak. Maka seringkali doa dalam agama Islam atau dalam bahasa Arab diawali dengan kata Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah. Kemudian secara syariat adalah memanggilnya hamba kepada Rabb-nya untuk meminta kebaikan atau dilindungi dari keburukan dengan penuh kekhusyuan. Jadi seruan seorang hamba kepada Tuhannya, ya Allah, untuk apa? Untuk meminta kebaikan atau dilindungi dari keburukan. Karena kita biasa berdoa itu minta dua hal tersebut dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Jadi kita tidak angkuh, kita tidak sombong, justru kita menghadirkan perasaan butuh, perasaan fakir terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna dari berdoa. Doa niku saking bahasa Arab ya, dari kata doa. Doa itu doa. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikir secara bahasa artinya yang pertama menyebutkan. Yang artinya menyebutkan atau mengingat. Jadi kalau saya menyebutkan seseorang itu juga sudah disebut zakara atau mengingat, lawan dari lupa. Dan ini yang lebih dekat dengan makna secara syariat. Zikir pada Allah berarti kita mengingat-ingat Allah. Kemudian makna zikir secara syariat adalah ketika seorang hamba mengingat Rabb-nya,
Ketika seorang hamba mengingat Tuhannya dengan memujinya atau membaca kalamnya atau meminta kebaikan darinya. Jadi zikir ini secara syariat luas, bisa berupa pujian-pujian pada Allah, atau kita membaca kalam Allah, kita membaca perkataan Allah, yaitu Al-Quran, atau kita meminta kepada Allah. Berdoa itu juga sebenarnya termasuk dari zikir. Jadi zikir ini maknanya lebih luas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin selanjutnya adalah kedudukan doa dan zikir dalam agama Islam. Jadi di sini kita akan belajar bahwa doa dan zikir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Bagi seorang muslim sangat penting kita memperhatikan doa dan zikir. Salah satu hal yang mungkin kita belum sadari, bahwasanya Nabi SAW itu beliau tidak mencukupkan diri hanya mengajarkan 1, 2, 3 zikir saja. Kalau kita gali lebih lanjut, kumpulan doa dan zikir niku berapa jumlahnya? Banyak. Mulai dari bangun tidur ada doanya. Kemudian kita mau ke kamar mandi ada doanya. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Setelah sholat ada rangkaian zikirnya. Pagi ada rangkaian zikir pagi. Kemudian nanti di jalan kita berangkat sekolah atau berangkat kerja ada zikirnya, naik kendaraan dan seterusnya, makan minum dan seterusnya, banyak sekali. Seandainya tidak ada yang menyebutkan keutamaan zikir secara khusus, maka banyaknya model-model zikir dan doa ini sudah menunjukkan pentingnya doa dan zikir. Kenapa? Karena dengan mempraktekkan doa dan zikir kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu ingat pada Allah, ingat pada akhirat, insya Allah melaksanakan perintah-perintah Allah kita akan lebih mudah. Kita itu sering lalai dari melaksanakan perintah Allah, atau mungkin kita terjatuh dalam maksiat itu kan karena lalai, lupa. Bahasa Al-Qur'annya ghaflah. Apa? Ghaflah, lalai. Lalai kenapa? Ya karena diantaranya tadi kita jauh dari doa dan zikir. Kemudian apabila kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali keutamaan tentang zikir. Banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian betul-betul beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini kita tidak hanya diperintahkan untuk berzikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi firman Allah Ta'ala, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang
selalu dalam kondisi berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul albab, orang-orang yang memiliki akal yang jernih, Allah menyebutkan sifat mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah, baik ketika berdiri maupun duduk maupun berbaring. Insyaallah ya, kita dalam keadaan berdiri pun kita berzikir, duduk juga berzikir, berbaring saja juga tidak lupa untuk berdoa dan berzikir. Jadi dalam segala kondisi. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW sudah mengajarkan hal tersebut. Seandainya kita mau mempraktekkan zikir harian, itu waktu kita mungkin sudah habis. Tidak ada waktu untuk nopong ya, buka HP sana, buka media sosial sana, dan yang lainnya. Karena kita sudah banyak berzikir. Kemudian di antara keutamaan zikir juga, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga pahala yang besar bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang banyak berzikir pada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita, perempuan. Apa yang Allah siapkan? Allah akan siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Jadi Masya Allah ya, kalau kita tidak banyak berzikir niku rugi. Rugi dari sisi tidak dapat pahala, rugi dari sisi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan berzikir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi jangan berzikir cuma sekali dua kali, banyak-banyak. Bahkan nanti dijelaskan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa seorang muslim itu memang harus banyak berzikir, banyak berdoa, banyak meminta. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa utamanya, betapa pentingnya doa dan zikir bagi seorang muslim. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam As-Sunnah, bagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan berbagai macam keutamaan berzikir. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullaha fihi illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah." Nah, ini dalam masalah duduk-duduk. Kita duduk, kita ngobrol,
Nabi SAW bersabda, tidak ada sekelompok kaum atau sekelompok orang yang mereka itu duduk-duduk, kemudian mereka berpisah dari duduk-duduk tersebut dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, kecuali seolah-olah mereka berpisah di atas bangkai keledai. Jadi ketika kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, di situ kita tidak mengobrolkan hal-hal yang mengingatkan kita pada Allah. Maka kata Nabi, minimal kita membaca doa kafaratul majlis. Kafarah itu pelebur dosa-dosa yang kita lakukan ketika ngobrol. Tapi kalau kita kafaratul majlis juga tidak kita ucapkan, dan ngobrol kita itu betul-betul tidak ada zikir pada Allah, maka seakan-akan kita baru saja kumpul-kumpul dan di sekitar kita itu ada bangkai keledai. Kemudian tidak cukup itu saja, ya. Nabi mengatakan, dan nanti mereka akan menyesali hal tersebut pada hari kiamat. Itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Ini diantara pentingnya zikir, diantara pentingnya zikir bagi sekelompok kaum muslimin. Kemudian diantara hadis yang menunjukkan pentingnya zikir juga adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan, perumpamaan orang yang berzikir terhadap Rabb-nya, orang yang selalu mengingat Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, maka seperti permisalan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Di sini sebenarnya bukan mati dan hidup secara fisik, tetapi lebih ke mati dan hidup secara rohani. Kadang kita merasakan itu, apa? Hati kita hidup, betul-betul ingat pada Allah Ta'ala. Ketika melakukan ketaatan, kita bersyukur pada Allah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita menyesal, kita bertaubat. Itu berarti hati kita masih hidup. Waduh, tadi kok saya seperti ini, tadi kok saya terlambat sholat ya, waduh tadi kok saya ada orang yang minta-minta kok enggak saya kasih ya, atau tadi saya kok terjatuh dalam kemaksiatan ini dan itu. Masih hidup. Yang bahaya itu gimana? Ketika hati itu sakit atau mati. Malas-malasan sholat ya tenang-tenang saja, melakukan maksiat dosa juga tenang-tenang saja, ya. Seakan-akan itu tidak ada pengaruhnya di dalam jiwanya, hatinya. Nah, ini yang bahaya. Maka orang yang berzikir kepada Allah itu insya Allah hatinya akan selalu hidup. Dan ini sangat berpengaruh pada kehidupan rohani kita. Maka bapak-bapak atau mas-mas itu sering ya mendapati orang naik gunung kuat, tapi melangkahkan kaki ke masjid nggak kuat. Kenapa? Bukan fisiknya, tetapi apa? Jiwanya, hatinya. Hatinya kuat atau tidak? Kalau dulu kita ya dapati di Masjid Nabawi niku ada seseorang yang pakai kursi roda. Pakai kursi roda, setiap 5 waktu, sholat 5 waktu, beliau pasti mendorong sendiri kursi rodanya tersebut ya, ratusan meter, ya, bahkan bisa 1 kilo. Tapi kalau di sana kan jalannya sudah bagus ya, untuk bisa sholat di Masjid
nabawi. Bukan berarti fisiknya nggak mampu, tetapi apa? Jiwanya yang kuat ini yang mendorong fisiknya untuk bisa giat dalam beribadah. Oke, itu adalah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya. Nabi SAW mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sabaqal mufridun, atau dalam riwayat lain sabaqal mufarridun, telah mendahului, telah finish duluan. Maksudnya mendahului menuju ridha Allah Ta'ala. Al-mufarridun, al-mufarridun itu orang-orang yang spesial. Maka para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, orang yang spesial itu yang bagaimana wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir pada Allah dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Di sini laki-laki menggunakan adz-dzakirunallaha katsiran, banyak. Katsiran itu apa? Banyak. Kenapa? Karena memang Masya Allah ya, orang-orang yang seperti itu memang istimewa. Kemudian yang terakhir adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat beliau, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan amalan yang termasuk terbaik, amalan yang terbaik bagi kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, amalan ini termasuk amalan yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya bagi kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal warik, lebih baik bagi kalian daripada sedekah emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada ketika kalian bertemu musuh kalian di medan jihad sehingga kalian hanya punya dua pilihan, kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Jadi Nabi SAW masih ngasih apa ya? Pertanyaan, kira-kira apa ya? Karena kan beliau cuma mengatakan, maukah kalian aku kabarkan? Maka para sahabat pun berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kita pengen amalan apa itu? Ya. Kok istimewa sekali? Ya. Paling tinggi derajatnya, paling baik, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Kira-kira apa ya? Maka beliau mengatakan, zikrullahi ta'ala, berzikir pada Allah. Nanti muncul pertanyaan, berarti rasa sedekah? Bukan. Berarti tidak usah sedekah? Tidak ya. Berarti tidak usah berjihad, berdakwah di jalan Allah? Tidak. Tetapi ini untuk menunjukkan pentingnya dan utamanya zikir. Menunjukkan apa? Keutamaan dan pentingnya zikir. Dan para ulama menjabarkan bahwa zikir yang dimaksud, amalan yang paling utama ini bukan zikir yang sekedar ucapan lisan. Ini juga penting. Bagaimana zikir ini menjadi amalan yang paling utama? Bagaimana zikir ini menjadi amalan yang paling
utama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau pernah mengatakan, wa afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisan wa kana min al-adhkari an-nabawiyyah wa syahida adh-dhakiru ma'aniyahu wa maqasidahu. Sesungguhnya zikir yang paling utama dan yang paling bermanfaat adalah zikir yang antara lisan dan hati itu selaras. Jadi apa yang diucapkan lisan dan hati dihayati dengan hati niku napa? Selaras. Wa kana minal adhkari nabawiyah. Kemudian zikir tersebut merupakan zikir yang diriwayatkan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orangnya ketika berzikir itu menghadirkan hati, sehingga dia menghayati makna dan tujuan dari zikir tersebut. Jadi kira-kira ada 4 macam. Yang pertama, dia istiqomah, rutin dalam melakukan atau membaca zikir tersebut. Kemudian yang kedua, zikirnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan zikir-zikir yang aneh-aneh. Kadang malah tidak diketahui maknanya, karena memang banyak orang-orang yang keblinger. Kadang-kadang saya diajari zikir ini, zikirnya katanya zikir yang ganjarannya ini dan ini, tapi ketika dicek tidak ada riwayat hadisnya, atau ketika dicek riwayatnya rupanya lemah atau bahkan palsu. Nah, maka kita harus hati-hati. Dan alhamdulillah sekarang sudah mudah ya. Banyak sekali ilmu yang sudah tersebar. Para ulama mengarang kitab-kitab yang sudah ada referensinya. Ini dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sehingga kita bisa memfilter mana zikir-zikir yang sesuai ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga adalah dia memahami makna dan kandungan dari zikir tersebut. Ketika seorang memahami makna subhanallah, maha suci Allah, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, baik pada diri Allah maupun dari perbuatan Allah. Kalau kita tahu maknanya, maka akan lebih mantap daripada sekedar kita mengucapkan subhanallah tapi maknanya apa ya? Subhanallah, pokoknya ucapannya subhanallah saja, tapi kita tidak tahu maknanya. Kemudian yang keempat, kita menghadirkan hati ketika membaca zikir tersebut. Karena kadang-kadang seseorang itu sudah tahu maknanya tetapi hatinya lalai. Sering ini kita membaca subhanallah, 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 tapi mikir, aduh tadi anak saya gimana ya di sekolah gitu ya. Atau misalnya tadi di rumah nanti istri makan apa ya. Ini lalai. Ini juga mengurangi manfaat atau keutamaan dari sebuah zikir. Maka ketika 4 hal itu bisa kita lakukan, merutini dalam membaca zikir, kemudian zikirnya berasal dari ajaran Nabi, kita memahami makna zikir tersebut dan juga menghadirkan hati, maka insya Allah zikir itu akan semakin bermanfaat bagi diri kita. Saya sudah masuk waktu Isya,
Sudah waktu masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah walaupun sebulan sekali saya berusaha untuk meringkas meringkas supaya nanti bisa ringkas dan padat dalam kita berusaha untuk memahami bacaan doa dan zikir yang biasa kita amalkan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.